apakah dapat dibenarkan seorang suami yang sudah mempunyai anak dengan istrinya, ya, dibenarkan membuat pengakuan dalam persidangan perceraian mengatakan bahwa istrinya itu sudah mengidap HIV sebelum nikah? Bagaimana masa depan anak-anaknya? Ya, bagaimana nanti sesudah anaknya mau nikah? Apakah calon mertuanya mau bahwa anaknya itu nikah dengan seorang ibu yang dianggap berpenyakit HIV? Bagaimana nanti perlakuan teman-teman sekolahnya kepada anaknya? Kalau teman-teman sekolah membaca berita dan postingan-postingan dari seorang bapak yang menyatakan bahwa ibu dari dua anaknya ini telah mengidap HIV sebelum nikah. Ini hanya pencerahan hukum secara umum, terserah kepada Anda menilai apa, tapi secara hukum. Coba. Terus yang tanggapannya soal ini Mas Baim, soal Paula laporin hakim itu gimana Mas Baim? Di komisi yudisial. Iya, kita ngomongin Premier aja. Sedikit aja Mas Baim. Mas, sedikit aja Mas. Untuk mungkin apa namanya? Gue. Mas, ini kan ada berita yang benar-benar miring banget, nggak ini juga Mas, tentang Paula sendiri Mas, yang lagi hot banget di luar sana. Maaf Mas. Yang HIV Mas Baim itu gimana Mas Baim tanggapannya? Ya, kita ngomongin Premier aja. Apakah ada si Paula HIV? Kita langsung jawab tidak ada. Kenapa? Karena yang sifatnya penyakit itu nggak bisa kemudian diumbar-umbar. Itu yang pertama. Dokter pun nggak akan berani menceritakan penyakit seseorang itu, apalagi ini kemudian dijadikan isu. Jadi ya, kalau dokter sendiri nggak berani mengeluarkan dokumen-dokumen tentang penyakit, terus isu ini dapat dari mana? Apakah dari dokter ataukah dari rumah sakit? Kan jawabannya tidak. Berarti kan isu ini kan isu bohong. Isu bohong yang coba disebar-sebar luaskan, tujuannya untuk mendiskreditkan seseorang ya. Nah, jadi nggak ada itu kalau menurut kita seorang Paula kemudian punya penyakit HIV itu nggak ada. Pun lagi sekarang ini kan HIV sudah ada obat-obat pendukung yang kemudian memperkuat fisik seseorang sehingga HIV tidak terlalu kemudian menjadi ancaman yang berbahaya buat seseorang dalam kehidupannya. Orang Paula tentu bisa melaporkan karena ini kan memberikan posisi yang negatif buat beliau kan, pemberitaan-pemberitaan seperti ini. Pemberitaan mengenai HIV, pemberitaan mengenai durhaka ini kan pemberitaan negatif, memberikan sentimen negatif yang dihembuskan oleh orang-orang yang mungkin berseberangan dengan beliau kan. Tapi kita rasa ini tidak fair dan tidak pantas untuk disampaikan ke publik yang seperti ini. Kemarin kamu juga putusin diem, ujung-ujungnya akhirnya kamu ngomong. Kamu mau bertahan dengan semua polemik yang sudah terlempar narasi yang di media nih, termasuk yang barusan aku dengar lagi ada berita terbaru, kamu memilih untuk diam, ya. Masalah kamu ada sakit dan lain-lain, kamu udah tahu itu pasti kan. Kamu memilih untuk diam dan udah capek, orang pasti akan ada yang bersimpati. Tapi ini akan menjadi jejak digital. Kan dari awal kita udah ngobrolin nih, anak-anak gimana bacanya, gimana pertanggung jawab saya, bagaimana saya harus menjelaskan, itu kan pasti ada di kepala kamu kan semuanya. Jadi untuk sekarang ini, biarkan begitu saja narasi itu. Kamu mau biarkan itu? Tidak bisa dia harus ego, itu kan ego. Dia mengatakan itu barangkali ada bisik-bisik tetangga dari sana. Kenapa kok bisa seorang hakim berkata seperti itu? Itu nggak lumrah loh. Itu tidak masuk akal kalau menurut saya. Dan sudah disampaikan juga oleh Bang Hotman kan. Nah, itu pun juga tidak itu secara hukum dia bilang. Saya bicara tentang psikologis. Psikologis itu mendekati tentang hukum. Bagaimana perasaan orang tersebut mendapatkan dari sisi hukumnya. Nah, sekarang hukum sudah melabeling seperti itu, bagaimana perasaan jiwa seorang Paula dan anak-anaknya. Intinya itu parah loh, aduh kasihan loh. Saya bukan masalah membela ya, bukan, tapi bagaimana perkembangan psikologis anaknya, itu yang saya garis bawahi. Kalau isu penyakit menular ini dilontarkan memang dari pihaknya sang mantan suami, sudah sangat keterlaluan. Itu sama aja seperti gue bunuh diri gue sendiri, bener nggak? Serem banget kan? Itu kan sama aja kayak gue nyubit gue sendiri gitu. Iya nggak sih? Kan dari suami istri itu kan penyakit menular kan dari suami istri, dari suami dan istri gitu loh. Bukan aib aja, itu sih sama aja gue nempelengin muka gue sendiri.
Ya benci sih benci ya, tapi nggak yang segitunya juga kali. Lu benci karena apa? Sampai mesti segitunya banget gitu loh, say. Buang kotoran, iya buang kotorannya ke muka kita sendiri. Masa? Kita suami istri, terus gue bilang gitu, iya tuh si Bagus itu punya ini penyakit menular lah. Kan lucu deh suami gue. Jadi ini bener-bener yang kayak tontonan yang udah dikasih ke kita semua ini bener-bener udah nggak ada bagus-bagusnya, nggak ada sama sekali faedahnya, nggak ada positifnya sama sekali. Tapi kalau kita sebagai cewek, sebagai sama wanita perempuan nih ngebelain si Paula, gue nggak bisa juga diem aja. Tadinya gue diem aja udah setahun lebih loh. Pernah nggak masih bahas? Nggak pernah. Mereka berdua tuh pernah gue cuma ngebahas sekali tentang Paula dan Mbak Im Wong waktu mereka bikin prank Polola. Itu gue marah juga itu gue angkat itu satu kali ada satu VT tentang mereka di situ. Habis itu tentang perceraiannya gue nggak peduli, nggak mau tahu gue. Aku pikir udahlah, namanya Ertong berpisah, udah nggak tahu juga ini settingan apa beneran kan gitu kan tahun lalu. Iya kan? Tahun lalu kan masih mikirnya ini jangan-jangan settingan nih, totonya balik. Lah ternyata udah setahun kemudian masih kayak begini, malah makin parah lagi dengan isu penyakit menular segala macem. Ya Allah. Ada dokumennya bocor, bisa bocor dokumen. Menimbang. Tuh. Keterangan saksi, kok ada saksinya segan? Ini saksinya siapa nih? Tengku saksi. Udah nggak karu-karuan. Ya kalau emang bener dari menikah nih, ditulisnya di sini tuh, di dokumennya tuh dari sebelum menikah. Kok bisa punya anak dua, Kak? Dua? Kok bisa punya anak dua? Pemohon mengkhawatirkan anak-anak lah. Ini tuh dibilangnya di sini mengenai pemeriksaan kesehatan termohon sebelum menikah yang menyatakan termohon dinyatakan positif. Lah, ini yang ngomong katanya saksinya ada 2 orang nih. Tengku Zaki Azwar dan Putri Nur Rizky Mayang. Nih 2 orang bersaksi apa nih? Jangan ngadi-ngadi loh. Dari sebelum nikah kok bisa punya 2 anak? Dan anak-anaknya kudu diperiksa loh. Seorang ibu yang positif sampai bisa punya anak, berarti desa juga diperiksa dong lakinya. Gak paham gue, aneh deh. Kayaknya dia gak bener deh nih. Gak nyambung ya coy. Gak nyambung say. Itu yang 3 huruf. Yang 3 huruf. Gue gak percaya. Gak. Temen gue bilang orang yang kena penyakit 3 huruf itu guys parah banget itu kalau misalnya nggak makan obat. Terus kalau udah kena nggak bakal mungkin boleh punya ani-ani, nggak bakalan dikasih sama dokternya punya ani-ani karena bisa menularkan langsung ke ani-aninya. Kan itu kan penularannya lewat darah. Nggak masuk akal. Ada yang nggak nyambung ya say? Nggak nyambung ya say? Nggak nyambung. Ini menurut gua kagak nyambung sama sekali. Hah? Aduh. Gue ngebaca berita ini panas banget ya. Jadi pengen semprot muka gue pakai ini face mist dulu yuk. Gue mau pakai glow spray face mist Mamski dari tadi udah ngebaca berita, ngelihat Viti, gue pusing, gue puspa. Dituduh lah itu si Mama Paulanya punya penyakit menular, ya ampun, dari sebelum nikah, ya Allah. Paula Verhoeven bungkam aib Mbak Im Wong, dia ayah anak-anak saya. Selebritas Paula Verhoeven dengan tegas menyatakan keputusannya untuk tidak mengumbar aib mantan suaminya Mbak Im Wong ke publik. Pernyataan ini disampaikan Paula menyusul pemberitaan mengenai putusan Pengadilan Agama PA Jakarta Selatan yang menyebutkan adanya dugaan perselingkuhan yang melibatkan dirinya. Dalam sebuah podcast bersama Deddy Corbuzier yang tayang pada Selasa 22 April 2025, Paula Verhoeven mengungkap alasannya memilih untuk tidak membuka aib Mbak Im Wong, yang menekankan bahwa prioritas utamanya saat ini adalah menjaga kedua anaknya dan juga menghormati kedua orang tuanya. Saya tidak mau perang di publik karena ada 2 anak yang harus saya jaga, juga orang tua saya, ujar Paula Verhoeven dengan nada bijak. Menurut Paula, segala kekurangan yang dimiliki oleh Mbak Im Wong adalah ranah pribadi yang tak perlu diungkap kepada khalayak ramai. Ia meyakini bahwa hal tersebut adalah urusan internal keluarga yang sebaiknya diselesaikan secara tertutup.
Saya tidak akan membongkar kekurangannya karena bagaimanapun juga dia adalah ayah dari anak-anak saya, ucap Paula dengan penuh pertimbangan. Dalam kesempatan yang sama, Paula Verhoeven juga dengan tegas menepis isu perceraian yang beredar luas dikaitkan dengan perselingkuhan dirinya. Ia menyatakan siap bertanggung jawab atas segala ucapannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Pemberitaan soal saya selingkuh sudah sangat masif, padahal itu tidak benar. Saya ingin menegaskan bahwa tidak pernah ada perselingkuhan, tegas Paula Verhoeven yang kembali menekankan keputusannya untuk tidak membuka aib Baim Wong. Mengakhiri pernyataannya, Paula Verhoeven memilih untuk tidak membahas lebih lanjut mengenai Baim Wong dan demi menjaga ketenangan dan kedamaian kedua buah hati mereka. Ia berharap keputusan ini dapat memberikan ruang bagi dirinya dan Baim untuk menata kehidupan masing-masing demi kebaikan anak-anak mereka.